Business Opportunity Prudential. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat, damai dan bahagia. Perkenalkan, saya Yanto Mulyadi. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing ide bisnis Prudential. Ya, kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depan ya. Tanpa panjang lebar, saya langsung sharing saja materinya. Oke, ya. Ini adalah profil singkat saya, teman-teman. Biar lebih kenal saja. Saya agency director, salah satu leader Prudential. Ini adalah penghargaan yang pernah saya dapatkan. Saya adalah member MDRT 6 kali. Ya, harusnya lebih, yang saya ingat 6 kali, teman-teman. Ini background pendidikan saya. Ini background pendidikan non-formal saya. Demikian perkenalan singkat mengenai saya, teman-teman. Saya akan langsung masuk ke materi saja ya, teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun ke depan? Teman-teman, ini pertanyaan penting. Ya, dalam hidup, menurut pendapat saya, kita perlu memiliki target, kita perlu memiliki tujuan, setidaknya dalam 5 tahun dari sekarang. Jadi pertanyaannya, apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun ke depan? Ya, kita lihat. Teman-teman, bukankah ini yang Anda inginkan? Punya kendaraan yang layak? Pengen menikah bagi yang masih single? Pengen jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga? Yang muslim pengen haji dan umroh? Yang punya anak pengen pendidikan yang bagus buat anak-anaknya? Dan pengen memiliki rumah yang layak bagi keluarga. Ya, teman-teman, menurut pendapat saya, keinginan-keinginan ini, impian-impian ini adalah impian yang wajar dan masih bisa dicapai dalam tempo 5 tahun dari sekarang. Ini impian yang nggak terlampau besar, teman-teman. Masih realistis untuk dicapai dalam tempo 5 tahun ke depan. Teman-teman, ya, semua sepakat. Teman-teman pasti sepakat dengan saya. Untuk mewujudkan impian-impian ini, kita butuh uang, teman-teman. Tanpa uang, tidak bisa kita mewujudkan impian ini. Sepakat ya, teman-teman? Oke, saya akan lanjut. What are you doing for living? Apa yang Anda lakukan untuk hidup? Dengan kata lain, pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda 5 tahun dari sekarang? Teman-teman, banyak pilihan pekerjaan. Ya, Anda bisa bekerja sebagai karyawan di perusahaan, Anda bisa berbisnis, Anda bisa buka toko, Anda bisa menjadi profesional, dan lain sebagainya. Ya, apapun yang Anda lakukan, saya yakin dan percaya adalah untuk mewujudkan cita-cita, keinginan, ya, impian Anda minimal 5 tahun ke depan. Sepakat ya, teman-teman? Oke, teman-teman, saya yakin dan percaya pasti pernah baca buku Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki. Saya membaca buku ini tahun 2000, teman-teman. Ya, ini sangat menarik sekali buku ini menurut saya. Buku ini, ya, Robert T. Kiyosaki membagi 4 kuadran dalam hal menghasilkan income, teman-teman. Kuadran yang pertama adalah sebelah kiri, teman-teman. Sebelah kiri kuadran ini adalah area employee dan self-employee. Yang kanan adalah bisnis dan investor. Ya, kita mulai dari kuadran yang sebelah kiri, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, tidak ada niatan saya untuk menggurui Anda. Ya, saya hanya sharing saja mengenai cash flow kuadran menurut pemahaman saya yang bisa saja tidak cocok dengan pemahaman teman-teman. Tapi semoga cocok ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai sebagai seorang karyawan, employee ya. Employee itu secara singkat, Anda menukarkan waktu Anda dengan uang. Benar nggak, teman-teman? Anda bekerja 8 jam lalu Anda digaji. Itu saja. Ya, pertanyaannya, apakah sebagai karyawan mampu mewujudkan impian Anda dalam tempo 5 tahun ke depan? Dengan kata lain begini deh, dengan gaji yang gue dapatkan saat ini sebagai seorang karyawan, bisa nggak gue beli mobil? Bisa nggak gue menikah? Bisa nggak gue jalan-jalan? Bisa umroh dan haji nggak? Anak gue bisa sekolah nggak di tempat yang bagus? Mampu nggak gue beli rumah? Hanya teman-teman yang tahu. Ya, tapi menurut pendapat saya,
kalau Anda hanya bekerja sebagai seorang karyawan, ya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkan impian-impian yang tadi saya sebutkan. Saya sih berharap dan berdoa Anda cepat mencapai impian tadi. Ya kan? Tapi teman-teman, rasanya berat. Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai impian itu. Kecuali Anda memiliki posisi yang tinggi di perusahaan. Contohnya, Anda sebagai seorang direktur, seorang GM, gajinya puluhan juta, 50 juta ke atas, 100 juta per bulan. Bisa tuh, Anda bisa mewujudkan impian itu dalam tempo cepat. Tapi kalau level karyawan yang biasa-biasa saja, sepertinya butuh waktu yang lama, teman-teman. Bukan tidak bisa capai. Ya, oke. Yang kedua adalah self-employee. Nah, self-employee lebih baik dibandingkan menjadi seorang karyawan, teman-teman. Karena kenapa? Seorang self-employee, dia bekerja buat diri sendiri. Dan biasanya bayarannya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena seorang self-employee punya keterampilan khusus, punya skill khusus, misalkan dokter spesialis, pengacara, konsultan, ya pedagang. Nah, pedagang juga loh. Pedagang juga masuk ke self-employee. Setidaknya menjadi self-employee, ya, itu memiliki potensi penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan employee. Seperti itu, setidaknya. Ya, nah teman-teman, sebetulnya ya kalau kita mau financial freedom, kalau kita mau punya passive income, kalau kita tidak mau selamanya bekerja, ya, maka kita harus menjadi seorang business owner. Nah, seorang business owner itu menghasilkan income tanpa dia harus hadir di dalam itu. Karena kenapa? Karena ada sistem yang bekerja sehingga dia bisa menghasilkan income tanpa dia harus hadir. Ya, ingat sistem. Tapi untuk menjadi business owner butuh modal besar, teman-teman. Tidak setiap orang bisa menjadi business owner. Ya, makanya business owner tidak banyak, teman-teman. Tapi kuadran inilah yang membuat Anda bisa menjadi seorang yang financial freedom, memiliki passive income. Nah, setelah punya uang yang banyak, berlebihan, barulah Anda berinvestasi, teman-teman. Pertanyaannya, apakah seorang employee dan seorang self-employed bisa menjadi business owner? Bisa, teman-teman. Ya, tapi Anda harus mengumpulkan uang dari penghasilan Anda untuk menjadi seorang business owner. Dan tidak mudah juga menjadi seorang business owner. Ya, selain butuh modal yang besar, Anda juga butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh sistem, dan lain sebagainya. Nah, saya mau sampaikan satu berita baik kepada teman-teman bahwa Prudential memberikan kesempatan kepada siapapun, entahkah itu karyawan, entahkah itu Anda self-employed, untuk menjadi business owner bersama Prudential. Jadi dalam konteks ini, Prudential tidak mengajak Anda, mengundang Anda untuk bekerja dengan Prudential. Tapi Prudential memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi mitra bisnis, untuk menjadi seorang business owner. Tidak usah pakai modal. Itulah kelebihannya. Yang kedua, sistemnya sudah disiapkan, teman-teman. Produknya sudah disiapkan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergabung bersama Prudential menjadi business owner. Nanti saya jabarkan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Apakah pekerjaan Anda saat ini bisa mewujudkan impian yang Anda inginkan dalam tempo 5 tahun ke depan? Teman-teman, kalau menurut hitung-hitungan teman-teman, kalau seandainya sebagai seorang karyawan atau self-employee, kayaknya berat ini mewujudkan impian saya 5 tahun ke depan. Sudah saatnya Anda menjadi seorang business owner. Di mana salah satunya adalah sebagai seorang business owner bersama Prudential tanpa harus mengeluarkan modal, teman-teman. Ya. Teman-teman, ini pertanyaan penting. Musuh terbesar dalam mewujudkan impian Anda, apa sih teman-teman? Inflasi. Banyak orang nggak sadar, orang tahu inflasi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang. Tapi banyak orang nggak sadar. Inflasi adalah musuh terbesar dalam mewujudkan impian Anda. Saya kasih satu contoh. 3 tahun yang lalu, saya mendaftarkan anak saya masuk ke sekolah swasta di Tangerang. Waktu kelas 1 SMP, ya, iuran sekolahnya 1,3 juta per bulan. Pada saat dia naik ke SMU kelas 1, berarti 3 tahun berjelang, iuran sekolahnya ya udah 1,9 kalau nggak salah. Berarti dalam tempo 3 tahun,
uang sekolahnya, biaya bulanannya naik dari 1.300.000 menjadi 1.900.000. Berarti dalam tempo 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun saja, ya, inflasinya sudah berapa persen itu? Dari 1.300.000 ke 1,9, ya kurang lebih hampir 50% dalam tempo 3 tahun. Ya rata-rata inflasi 1 tahun untuk biaya pendidikan ya 15% kurang lebih. Ya, tapi berbeda-beda ya teman-teman, ini kebetulannya yang saya tahu. Seperti itu. Anda bisa bayangkan, teman-teman yang masih bekerja sebagai seorang karyawan, dan baik menurut saya, coba teman-teman hitung, penghasilan Anda, gaji Anda, naik nggak setiap tahun sebesar di atas 15%, melebihi inflasi. Kalau seandainya penghasilan Anda, gaji Anda, ya tidak lebih dari inflasi setiap tahun, maka saya pastikan penghasilan Anda makin mengecil nilainya. Ya, dan berat bagi teman-teman untuk mewujudkan impian yang tadi saya sebutkan. Jadi kunci keberhasilan mewujudkan impian yang tadi saya jabarkan adalah apabila penghasilan Anda bisa melebihi inflasi. Tentunya banyak faktor lainnya teman-teman. Tentunya Anda butuh juga namanya keahlian dalam hal mengelola uang. Seperti itu. Tapi syarat utama untuk mewujudkan impian Anda adalah penghasilan Anda, income Anda harus melebihi inflasi setiap tahun. Mungkinkah itu terjadi? Kalau itu rasanya berat, maka Anda harus memutuskan untuk bisnis. Ya, salah satu adalah bisnis bersama Prudential. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum Anda memutuskan untuk bergabung dengan bisnis Prudential, Anda perlu memiliki satu pemahaman, pandangan, dan pemikiran yang benar bahwa pada saat Anda memutuskan untuk bergabung dengan Prudential, Anda tidak bekerja untuk Prudential. Ingat baik-baik, Anda bukan karyawan Prudential, saya bukan karyawan Prudential, tapi Anda dan saya adalah partner bisnis Prudential. Kita adalah business owner bersama Prudential, teman-teman. Ya, jangan salah pandang, jangan salah dalam berpikir, teman-teman. Ya, namanya sebagai seorang business owner, artinya potensi penghasilan kita bisa besar, bisa tidak terbatas, tergantung dari performa bisnis yang kita lakukan bersama Prudential, teman-teman. Ya, bisa 2 kali lipat kenaikan income-nya dalam tempo 1 tahun, bisa melebihi inflasi. Nah, itulah sebabnya kalau Anda serius menjalankan bisnis Prudential, ya, semoga impian-impian tadi dalam 5 tahun ke depan bisa terwujud. Amin ya, teman-teman. Oke. Bisnis bersama Prudential. Teman-teman, kalau teman-teman rajin, ya, konsisten, dan mengikuti aturan pada saat menjalankan bisnis Prudential, setidaknya ya, dalam tempo 3-5 tahun ke depan, saya tidak mengatakan instan ya teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan 5 hal ini. Sorry, bukan 5 hal, 7 hal. Ya, ini teman-teman. Ya, saya ulangi satu-satu nih. Ya, 7 hal yang bisa teman-teman dapatkan bersama bisnis Prudential kalau dijalankan secara benar dan tepat ya. 1, Anda akan mendapatkan komisi. Yang kedua, Anda akan mendapatkan bonus. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, warisan. Yang kelima adalah ekspansi bisnis. Yang keenam adalah penghargaan. Yang kelima adalah waktu kerja yang fleksibel. Jadi teman-teman, ya, setidaknya 7 hal bisa Anda dapatkan kalau Anda menjalankan bisnis Prudential dengan baik dan benar. Seperti itu. Saya akan kupas satu-satu bersama Anda, ya, secara detail. Yang pertama, ya, oke. Ya, oke. Anda pasti bertanya kepada saya, ya, Pak Yanto atau Bro, ya, bagaimana sih cara mendapatkan income di Prudential? Ada 3 cara, teman-teman. 1, dengan jualan, selling. Yang kedua, dengan promotion. Yang ketiga, dengan menciptakan leaders, ya, create leaders. Saya ulangi, 3 cara menghasilkan income di Prudential. 1, jualan, 2, promosi, 3, cetak leader. Teman-teman, saya akan jabarkan step by step, ya, dengan terperinci agar Anda lebih paham mengenai kompensasi atau manfaat yang Anda dapatkan dari bisnis Prudential. 1, bagaimana sih cara mendapatkan komisi di Prudential? Nggak ada cara lain, Anda harus jualan. Ya, Anda harus prospek, Anda harus ketemu orang,
Anda ceritakan mengenai program Prudential kepada teman, kerabat, saudara, atau siapapun ya yang membutuhkan program ini. Saya contoh teman-teman ya, ada satu program yang namanya PCB 88 ya. Ini adalah satu program dari Prudential yang menurut pendapat saya sangat bagus sekali ya, sangat bagus. Ini misalkan Anda prospek kepada teman Anda mulai menawarkan program Prudential dan ada teman Anda yang pengen ya tertarik untuk membeli polis PCB 88 kepada Anda dengan premi 1 bulan 1 juta. Bayarnya 15 tahun dan dengan auto debit. Maka komisi yang Anda dapatkan tahun pertama adalah 30%, tahun kedua 25%. Jadi, total komisi selama 2 tahun adalah 55% jikalau Anda berhasil meyakinkan seorang nasabah membeli satu program yang namanya PCB 88 dengan premi setiap bulan 1 juta. Mari kita lihat perhitungannya. Ya, mari kita lihat perhitungannya. Nah, ini perhitungan teman-teman. Premi 1 bulan 1 juta. Misalkan ini bulan September 2024. Teman Anda beli polis dengan Anda PCB 88, premi 1 bulan 1 juta. Ya, maka komisi yang Anda dapatkan sebesar 30% kali 1 juta, yaitu 300.000 ya setiap bulan dalam 1 tahun. Jadi kerja 1 kali, komisinya jalan 2 tahun teman-teman. Enak toh? Ya, coba jualan apa coba? Kerjanya cuma 1 kali, jualannya cuma 1 kali, tapi Anda dibayar selama 2 tahun. Kan nggak begitu kalau di sana jualannya. Di luaran sana kalau Anda jual sebuah produk, maka Anda jual sekali dapat komisi 1 kali. Kalau bulan depan mau dapat komisi, Anda harus jualan lagi, betul nggak teman-teman? Kalau ini Anda jualan 1 kali, maka Anda dibayar komisinya selama 2 tahun. Ya, misalkan premi 1 bulan 1 juta. Ini bulan September, nasabah bayar premi. Prudential bulan ini juga akan bayar komisi Anda 300.000. Ya, bulan depan nasabah bayar lagi premi 1 juta, Anda dibayar lagi 300.000. Bulan depannya lagi nasabah bayar premi lagi 1 juta, maka Anda dapat komisi sebulan 300.000 lagi. Dan ini akan berlangsung selama 12 kali, teman-teman. Nasabah kan akan terus bayar premi untuk mendapatkan manfaat asuransi. Ya, tahun kedua Anda dapat komisi lagi 25% dari 1 juta, 250.000, teman-teman. Ya, tahun kedua masih dapat tuh komisi. Ya, berita baiknya, kalau seandainya nasabah bayar premi tahunan, langsung bayar misalkan premi 1 tahun 12 juta. Ya, kalau nasabah bayar premi 1 tahun 12 juta, biasanya akan dapat diskon 1 bulan, teman-teman. Jadi 11 juta kali 30%, teman-teman. Jadi dapatnya 3,3 juta langsung Prudential bayarkan saat itu juga. Seperti itu, ya. Jadi, dengan kata lain, kalau nasabah bayarnya tahunan, komisi Anda 3,3 juta per tahun langsung Prudential bayarkan. Nah, lalu bonus teman-teman, ya. Katakanlah ini saya bulatkan sajalah ya. Komisi yang Anda dapatkan 3,6 juta ya, teman-teman ya. Kali 50%. 50% kali 3,6 juta, 1,8 juta per tahun dari satu nasabah. Dan Prudential akan bayarkan ini nanti di tahun depan tuh, di Januari atau di Februari 2025 dari satu nasabah. Ya. Jadi dari satu nasabah yang bayar premi setiap bulan 1 juta, 1 tahun 12 juta, kita kesampingkan diskon premi dulu, maka Anda mendapatkan bonus 1,8 juta per tahun. Ya, teman-teman. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Yanto, bro, bagaimana caranya supaya gue nih nggak muluk-muluk, dapat income 5 juta per bulan deh di Prudential dulu. Karena gue juga sambil kerja kan, gue sambil jalankan bisnis Prudential, tapi punya income 5 juta kan lumayan. Caranya bagaimana? Kalau nasabah yang bayar premi 1 bulan 1 juta, kan tiap bulan Anda dapat 300.000. Benar nggak? Kalau dapat 10 nasabah, Anda dapat 3 juta. Ya, kalau misalkan dapat 15 nasabah, Anda dapat 4,5 juta. Ya, kalau Anda dapat 18 nasabah atau 20 nasabah yang bayar premi 1 bulan 1 juta, maka setiap bulan income Anda 5 juta per bulan. Kalau bonusnya Anda hitung sendiri. Ya, kan lumayan kan?
Ini adalah langkah awal Anda menghasilkan income bersama bisnis Prudential dari satu nasabah. Semakin banyak nasabah, semakin baik teman-teman. Ya, tidak hanya 1 juta mungkin premi yang Anda dapatkan. Bisa jadi ada nasabah yang bayar premi 1 bulan 2 juta, 1 bulan 3 juta, 1 bulan 4 juta. Teman-teman, sepanjang karir saya di Prudential, ya, nasabah saya rata-rata bayar premi setiap bulan 5 juta per bulan. Sampai 30 juta per bulan. Juga ada teman-teman. Tapi di awal saya bergabung dengan Prudential, premi yang saya dapatkan dari nasabah, ada yang 500.000, ada yang 750.000. Seiring dengan berjalannya waktu, keterampilan kita bertambah, skill kita bertambah, premi yang kita dapatkan dari setiap nasabah juga meningkat teman-teman. Ya, ini hanya masalah jam terbang saja. Oke, jadi total komisi selama 2 tahun dari nasabah yang bayar premi setiap bulan 1 juta sebesar 10.200.000. Ini besar loh teman-teman. Hanya dapat 1 nasabah yang bayar premi setiap bulan 1 juta, maka total income Anda selama 2 tahun 10.200.000. Ya, ini ada hitungannya teman-teman. Oke, bonus tadi saya mengatakan. Bonus bisa Anda dapatkan 50% tahun pertama, tahun kedua 50%, kalau seandainya omset Anda 1 tahun 600 juta premi teman-teman. Dan minimum rolling persentasenya 80 dan productive month 3 kali. Teman-teman, ini saya nggak jabarkan, butuh penjelasan lebih lanjut. Cuman kalau Anda mau tahu lebih lanjut, silakan nanti bertanya di kemudian hari ya, mengenai ketentuan bagaimana caranya mendapatkan bonus maksimal. Ya, di Prudential seperti itu. Nah, ini teman-teman, royalty. Teman-teman, kalau Anda hanya sebagai agent, maka Anda mendapatkan komisi dan bonus. Royalti itu bisa kita dapatkan kalau seandainya teman-teman promosi sebagai seorang leader, teman-teman. Ya, saya akan jabarkan jenjang karir di Prudential dulu. Ya, tahun pertama Anda jadi agent. Terus berikutnya Anda menjadi seorang AAD, Asosiasi Agency Director. Dan berikutnya Anda menjadi seorang Agency Director. Ya, jenjang karir Prudential itu sangat sederhana teman-teman. Ingat aja, pertama jadi agent, kedua jadi AAD, ketiga menjadi AD. AD adalah puncak karir Prudential yang perlu teman-teman kejar secepat mungkin di bisnis Prudential. Kenapa? Karena pada saat Anda menjadi seorang agency director, ini adalah titik aman, syarat untuk mewariskan posisi Anda. Jadi posisi agency director itu bisa diwariskan teman-teman kepada istri dan anak dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat bisa diwariskan ya. Teman-teman, bagaimana potensi income di Prudential kalau Anda promosi? Nah, ini teman-teman, ini gambaran dasarnya aja ya. Kalau Anda mau dapat hitungan yang benar-benar valid dan akurat, itu butuh 1 sesi lagi untuk menghitung potensi penghasilan Anda. Ini kira-kira saja, mendekati angka ini. Tahun pertama Anda sebagai agent, potensi penghasilan Anda 5 juta setiap bulan. Menarik? Dan ini bisa Anda capai dalam tempo 6 bulan saja. Ya. Nah, yang kedua, ya, sebagai AAD, potensi penghasilan Anda 10 sampai 25 juta per bulan. Dan ini bisa Anda capai dalam tempo 1 tahun, 2 tahun saja. Ya. Dan yang terakhir adalah seorang agency director. Anda bisa promosi sebagai seorang agency director dalam tempo 2 tahun saja, bahkan di bawah 2 tahun pun bisa. Tergantung Anda tekun atau tidak mengerjakan bisnis Prudential. Ya, menjadi seorang agency director, potensi penghasilan 25 sampai 50 juta per bulan. Dan jalan ini sudah saya lewati, teman-teman. Ya, dan ini angka yang menurut saya realistis, masuk akal, bisa kita capai dalam tempo 2 tahun kita di Prudential. Teman-teman bayangkan, kalau Anda serius menjalankan bisnis Prudential, Anda tekun, Anda rajin belajar, Anda rajin prospek, Anda ikutin arahan mentor Anda, leader Anda. Dalam tempo 2 tahun saja, Anda memiliki potensi penghasilan sampai 50 juta per bulan. Dalam tempo 2 tahun saja. Dan ini bisa dicapai oleh siapapun tanpa kecuali. Menarik teman-teman? Ya, tentunya ada caranya, ada strateginya. Saya tidak kupas di sini. Ya, teman-teman, saya pengen bertanya. Teman-teman yang masih bekerja, kalau seandainya, atau teman-teman yang misalkan self-employed, ada sebuah profesi, ada sebuah bisnis yang bisa menjanjikan penghasilan minimal misalkan
5 juta setiap bulan. Dan bisa Anda kejar dalam tempo 2 tahun. Menarik nggak sih? Menurut saya ya. Saya rasa masih menarik loh. 2 tahun kerja bisa punya income 50 juta per bulan. Kalau Anda sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, minimal Anda bisa mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan bersama Prudential. Ada hitungannya. Saya tidak asal bicara, teman-teman. Tapi saya akan hitung kepada Anda bagaimana cara dapatkan income 100 juta pertama per bulan di Prudential. Hanya dalam tempo 2-3 tahun saja. Ada caranya. Ya, saya tidak akan kupas di sini. Ini gambaran dasar saja. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, off-riding atau royalty. Teman-teman, kalau Anda menjadi seorang AAD, ya, maka Anda akan mendapatkan royalti tahun pertama 45%, tahun kedua 30%, ditambah ekstra. Jika memenuhi syarat misalkan, seorang AAD, kalau misalkan dalam tempo kuartal pertama per kuartal, omset penjualan grup Anda 150 juta, maka Anda mendapatkan tambahan royalti 25%. Jadi, pada saat Anda menjadi seorang AAD, total royalti yang Anda dapatkan itu sebesar 100%, teman-teman. Dan ini sangat besar sekali. Coba bayangkan, mau dapat royalti 100%, ya, di mana lagi gitu loh. Tapi Prudential memungkinkan itu buat Anda, membuka kesempatan buat Anda. Dan apabila Anda menjadi seorang agency director, maka potensi royalti yang bakal Anda dapatkan sebesar tahun pertama 70%, tahun kedua 40%, dan dapat ekstra royalti 30%. Jadi total 140% royalti Anda sebagai seorang agency director, teman-teman. Dengan catatan, per kuartal Anda menghasilkan 250 juta dan persistensi 85%. DU ini direct unit. Nah, saya tidak akan jelaskan panjang lebar ini ya, teman-teman. Anda ingat saja, sebagai seorang AAD, potensi royalti 100%, seorang AD potensi royaltinya 140%. Besar, teman-teman. Dan Anda bisa dapatkan royalti sebesar ini dengan satu cara. Tidak bisa ditawar, teman-teman. Yaitu segera promosi. Jadi mindset cara pandang di bisnis Prudential, pada saat Anda memutuskan untuk bergabung dengan bisnis Prudential, secepat mungkin Anda promosi menjadi AAD. Secepat mungkin Anda promosi menjadi AD. Teman-teman, berita baik buat Anda, hanya butuh waktu 6 bulan untuk promosi menjadi seorang AAD. Dan hanya butuh waktu 6 bulan juga untuk menjadi seorang AD. Jadi kalau Anda rajin, konsisten, totalitas di bisnis Prudential, dalam tempo hanya 1 tahun saja kira-kira, 1 tahun sampai 1,5 tahun, maka Anda bisa promosi menjadi seorang agency director. Dan berhak atas royalti 140%, teman-teman. Ya, teman-teman, saya mengatakan ini dengan penuh antusias. Karena inilah yang sudah terjadi dengan saya, teman-teman. Saya sebagai agency director, saya sudah berhak atas royalti 140%. Mau kerja di mana coba? Mau bisnis apa coba? Dapatin royalti 140%. Bagaimana cara hitungannya? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Create leader. Itu bayangkan, teman-teman. Kalau suatu hari Anda punya tim leader seperti ini. Ini bagan jenjang karir Prudential. Ini agent ya, teman-teman. Nah, ini agent, di atas agent ada AAD, Asosiasi Agency Director. Lalu di atasnya ada AD. Ya, biasanya seorang agency director juga punya agent di bawahnya. Ya, teman-teman, ini yang harus kita capai. Dan untuk mencapai posisi agency director, Anda hanya butuh waktu 1 tahun kalau Anda serius mau mengejarnya. Ya, kita lihat ya. Nah, teman-teman, ngomong panjang lebar nih, ya. Pak, to the point saja, Pak. Bagaimana sih caranya dari seorang agent saya bisa promosi menjadi seorang AAD? Ini caranya, teman-teman. Ya, dari Juli 2024 sampai 31 Desember 2024 ini udah berjalan ya, teman-teman ya. Ya, ini udah September sampai Desember 2024. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Kalau teman-teman menghasilkan omset 300 juta, ya, 300 juta keroyokan, ya, keroyokan bersama 4 agen Anda, maka nanti di Januari 2025 Anda berhak dipromosikan menjadi Asosiasi Agency Director. Saya ulangi,
ya, membutuhkan omset 300 juta premi dari mulai September sampai Desember 2024 dan memiliki 4 agent di bawahnya. Masing-masing agent itu masing-masing agent ini preminya 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Dengan kata lain, untuk promosi menjadi seorang asosiasi agency director, selain memiliki penjualan 300 juta, Anda juga harus minimal memiliki 4 agent masing-masing, preminya 6 juta per tahun. Ini 500.000 per bulan, sangat mudah sekali. Maka Anda berhak promosi menjadi seorang asosiasi agency director di Januari 2025. Nah, apa sih keuntungannya promosi menjadi asosiasi agency director di Januari 2025? Ya, Anda mendapatkan royalti sekian persen yang tadi saya jelaskan. Nah, ini teman-teman bagatnya. Ya, ini kelihatannya agak rumit, tapi Anda tidak usah khawatir, saya akan jabarkan mengenai konsep ini. Teman-teman, Anda butuh konsentrasi ya. Saya berharap Anda bisa memahami bagat ini. Pada saat Anda memahami bagat ini, saya yakin dan percaya Anda akan antusias untuk mengejar promosi menjadi AAD dan AD. Ya, di luar sana banyak agent yang saya lihat ada yang tidak begitu antusias untuk mengejar promosi karena mereka kurang memahami bagat ini, teman-teman. Ya, oke. Anda menjadi agent. Ini September 2024. Anda starting menjadi agent. Sampai dengan di Desember 2024, Anda promosi menjadi AAD. Omset grup Anda 300 juta. Ya, Anda menjadi AAD. Anda punya 4 agent nih. Agent A, agent B, agent C, agent D. Anda di sini. Ya, dari September 2024 sampai dengan Desember 2024, penghasilan grup Anda 300 juta. Premi. Ya. Jadi kalau yang nasabah 1 bulan 1 juta, dikalikan setahun itu 12 juta, teman-teman. Ya, kalau nasabah 2 juta, berarti 24 juta. Kalau 10 nasabah yang bayar premi 1 juta, omset Anda sudah disetahunkan 120 juta. Artinya, untuk mendapatkan omset 300 juta sampai dengan Desember 2024, Anda butuh nasabah yang bayar premi 1 bulan 1 juta itu 30 orang lah kurang lebih. Ya, kalau yang 1 juta. Kalau yang 2 juta ya butuh 15 nasabah. Kalau yang 5 juta ya butuh 5 nasabah saja. Apalagi 10 juta. Kan nasabahnya variasi, teman-teman. Ya, artinya teman-teman, untuk promosi menjadi seorang AAD itu dimungkinkan. Karena kenapa? Omsetnya tidak besar, hanya 300 juta sampai dengan Desember 2024. Ya, nah pada saat Anda, katakanlah ini, saya tunjuk ya teman-teman, di Januari 2025, Anda sudah promosi menjadi seorang AAD. Seorang AAD. Lalu Anda kan punya 4 agent. 4 agent ini rajin teman-teman. Dia paham, ya, dia rajin, dia prospek, ya, dia cari nasabah. Agent A, katakanlah ya, menghasilkan 5 juta per bulan. Agent B menghasilkan 5 juta per bulan. Agent C menghasilkan 5 juta per bulan. Komisinya ya. Agent D menghasilkan 5 juta per bulan. Nah, teman-teman sebagai seorang AAD, maka Anda berhak mendapatkan royalti 45% dari masing-masing agent 5 juta. Ya, coba kita hitung ya. Kita hitung pakai kalkulator. 5 juta kali 45%. Dari satu agent, ya, dari satu agent Anda mendapatkan royalti 2.250.000, teman-teman. Nah, 4 agent masing-masing 2.250.000, ya, kalau seandainya dia 4 agent, maka Anda berpotensi mendapatkan royalti hampir 10 juta tanpa Anda harus jualan. Ingat, royalti itu didapatkan bukan dari jualan, tapi didapatkan dari kemampuan Anda mengajarkan agent Anda untuk jualan. Jadi, pada saat Anda sebagai leader, tugas Anda adalah ngajarin agent supaya dia bisa jualan, supaya dia bisa bangun bisnis. Ya, tentunya sebelum Anda ngajarin orang, ya Anda perlu bisa jualan dulu. Makanya, dibutuhkan omset 300 juta untuk promosi menjadi leader. Ya, nah, kalau seandainya misalkan di Januari 2025, ya, sampai dengan Juni 2025, atau di Desember 2025, omset grup Anda 900 juta nih, maka di Januari 2026 Anda berhak dipromosikan menjadi seorang agency director, teman-teman. Ya, nah idealnya seorang agency director dia punya agency asosiasi, agency director di bawahnya. Ya, tapi Anda sebagai seorang agency director, Anda juga punya agent-agent di bawahnya. Ya, jadi selain memiliki agent ini anak langsung Anda ini.
selain memiliki tim agent di bawah Anda langsung, Anda juga memiliki tim leader. Nah, tim leader ini memiliki agent-agent juga di bawahnya. Ya, nah ini luar biasanya kalau Anda sudah menjadi agency director. Pada saat Anda menjadi agency director, ini masing-masing agent katakanlah punya penghasilan 5 juta per bulan. Maka sebagai seorang agency director, Anda mendapatkan royalti 70% dari income masing-masing agent 5 juta. Berapa tuh? Coba saya hitung ya. Income-nya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan kali 70%. Maka 3.500.000 teman-teman. Jadi seorang agency director, kalau agent di bawahnya, komisinya 5 juta per bulan, maka royaltinya adalah 70% tahun pertama, yaitu sebesar 3.500.000 per bulan. Nah, kalau agentnya banyak teman-teman, besar sekali potensi penghasilan Anda. Jadi, teman-teman masih ingat nggak slide yang tadi? Kalau Anda menjadi seorang agency director, maka potensi penghasilan Anda minimal 25 sampai 50 juta. Itu dapatnya dari mana sih teman-teman? Itu dapatnya dari royalti teman-teman. Ya. Nah, dari agency director ini, asosiasi agency director, Anda juga dapat royalti 25% tahun pertama plus 10% tahun kedua. Ini saya belum ngomong ekstra royalti loh, yang standar saja. Maka teman-teman, jikalau Anda, teman-teman, mau dapatkan income minimal 25 juta sampai 50 juta per bulan di Prudential dengan posisi sebagai agency director, maka skema inilah yang harus Anda patuhi. Skema inilah yang harus Anda jalankan, teman-teman. Ya, kalau ini kan saya kasih contoh hanya 1 agent, 2 agent, 3, 4, 5, 6. Faktanya Anda boleh merekrut agent sebanyak mungkin. Ya, jadi tugas Anda di Prudential adalah pada saat Anda menjadi seorang leader, tugas Anda adalah merekrut dan membangun tim sebanyak mungkin untuk mendapatkan potensi royalti yang maksimal, teman-teman. Ini kan contohnya 2, teman-teman. Kalau 3, kalau 4, boleh nggak sih? Boleh banget. Ya, ini agentnya 6. Kalau agent saya ada 50, bagaimana, Pak? Bagus banget, teman-teman. Anda perhatikan, ya. Anda analisa. Anda hitung sendiri. Luar biasa nggak sistem bisnis dari Prudential? Teman-teman, kalau Anda sudah menjadi agency director, misalkan nih Anda meninggal dunia, maka posisi Anda sebagai agency director ini bisa diwariskan ke istri dan ke anak, dan istri dan anak Anda berhak atas royalti yang Anda bangun. Tentunya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dari Prudential. Seperti itu, teman-teman. Ya, pahami skema ini, teman-teman. Kalau Anda mau diskusi lebih lanjut mengenai hitung-hitungannya, saya bersedia, teman-teman. Yang jelas, saya pastikan kalau Anda konsisten, rajin, tekun, ya ikutin aturan, menjalankan bisnis Prudential, 2 tahun ke depan dari sekarang, income Anda minimal 50 juta. Ya, teman-teman, balik lagi ke impian tadi, 5 tahun ke depan, Anda mewujudkan impian-impian itu. Saya pikir dengan promosi menjadi agency director, hal-hal yang Anda inginkan dalam tempo 5 tahun ke depan, itu perlahan-lahan bisa terwujud. Mungkin Anda bisa KPR rumah, Anda bisa beli mobil, Anda bisa haji, dan lain sebagainya. Anda bisa sekolahkan anak Anda di tempat yang lumayan bagus dengan income 50 juta per bulan. Itu baru tahap awal loh. Ya, saya nggak mengatakan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan nih. Ya, potensi penghasilannya bisa ratusan juta kalau Anda mampu menciptakan banyak leader di bawah Anda. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, total generasi royalti ya sampai 6 generasi, teman-teman. Artinya begini loh, ya, apabila Anda mampu menciptakan seorang agency director di bawah Anda sampai ke 6 generasi, maka tiap generasi Anda berpotensi mendapatkan royalti 33,3% sampai dengan 45%. Nah, ini ada cara hitungnya, teman-teman. Saya tidak bisa hitung ini kepada teman-teman karena akan waktu lama. Kalau Anda mau tahu hitung-hitungannya di bisnis ini, nanti secara pribadi ketemu, ya kita akan hitung ini. Bagaimana sih cara mendapatkan 45% royalti, 33,3% per satu grup agency director, per satu generasi seperti itu, ya. Nah, ini saya lewatin. Nah, ini teman-teman. Nah, ini agency director. Misalkan, Anda menjadi seorang agency director. Ya, di sini Anda menjadi seorang agency director nih. Di bawah Anda sudah ada 1 agency director. Ya, ini anak Anda. Lalu di bawah Anda ada lagi agency director. Ini cucu. Ya, cucu. Lalu ada lagi agency director level ketiga. Ini cicit. Ya. Nah, ada lagi agency director di bawahnya sampai ke level 6. Teman-teman,
luar biasa bisnis Prudential, teman-teman. Ya, tugas Anda adalah menciptakan sebanyak mungkin orang yang bergabung dengan Prudential secepat mungkin menjadi seorang agency director agar Anda mendapatkan maksimal royalti per generasi 55%, teman-teman. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, ini bisa dicapai, teman-teman. Kalau teman-teman tanya kepada saya, sudah ada nggak sih orang Prudential yang mencapai royalti maksimal 55% per generasi? 6 generasi, sudah banyak, teman-teman. Sudah banyak senior-senior saya di Prudential yang sudah dalam posisi master builder dengan maksimum royalti 55% per grup agency director, teman-teman. Ini yang saya mau kejar, teman-teman. Ini yang membuat saya antusias mau menjalankan bisnis Prudential. Ya, inilah posisi Anda sebagai seorang business owner. Nggak usah pakai modal, teman-teman. Tugas Anda adalah membimbing orang supaya orang yang Anda rekrut menjadi agency director sama seperti Anda. Luar biasa, teman-teman. Ya, kalau dalam posisi ini Anda boleh mengatakan Anda memiliki passive income. Financial freedom, teman-teman. Saya estimasi kalau Anda sudah sampai ke generasi ke-6 ini, income Anda paling nggak di Prudential sudah di kisaran 500 juta per bulan di Prudential. Teman-teman, dan ini mungkin terjadi kalau Anda konsisten, serius melakukan perekrutan dan pembinaan terhadap tim Anda sampai menjadi agency director. Jadi, yuk teman-teman, mari kita sama-sama berjuang. Nggak ada yang nggak mungkin. Prudential sudah menyiapkan sistemnya. Prudential sudah menyiapkan polanya, peta perjalanannya. Tinggal kita aja menjalankan, mau apa enggak. Seperti itu. Ya, ini teman-teman. Luar biasa. Jadi potensi penghasilannya ratusan juta per bulan. Kalau Anda sudah memiliki banyak leader, banyak agency director di bawah Anda. Ya, oke. Nah, ini yang keempat, teman-teman. Tadi saya sudah jabarkan bahwa pada saat Anda di posisi agency director, itu bisa diwariskan kepada istri dan anak Anda, mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential. Ya, nah ini tuh. Nah, ini teman-teman. Ya, istilah kata boleh kita berafirmasi, boleh kita bervisualisasi. Suatu hari, ya, saya dan teman-teman bisa memiliki tim leader sebanyak ini, teman-teman. Ya, bisa memiliki tim leader sebanyak ini. Kalau sudah memiliki tim leader sebanyak ini, ya, teman-teman, kita boleh dinamakan punya passive income, ya, financial freedom. Udah layak menjadi seorang business owner bersama Prudential, teman-teman. Di mana Anda bisa tidak bekerja, ya, tapi Anda mendapatkan income ratusan juta per bulan di Prudential. Mari kita yakini bahwa kita bisa mencapai di posisi ini suatu hari nanti. Apa yang Anda yakini, terjadilah. Ya, oke. Nah, ini ekspansi usaha, ini yang saya suka, teman-teman. Kenapa? Pada saat Anda bergabung dengan Prudential, Anda diberikan kesempatan untuk ekspansi usaha. Anda bisa melakukan perekrutan agen di Bandung. Anda bisa membangun bisnis Prudential di Semarang, di Surabaya, di Medan, Kalimantan, dimanapun selagi Anda mampu. Ya, Anda bisa melakukan perekrutan. Misalkan Anda rekrut agen di daerah Bandung, Anda didik agen tersebut sampai menjadi agency director. Benar nggak? Berarti Anda sudah melakukan ekspansi ke Bandung. Berapa modal yang dibutuhkan untuk ekspansi bisnis di Prudential? Kecil sekali, teman-teman. Anda tidak perlu sewa ruko, ya, tidak perlu stok barang, teman-teman. Tugas Anda ketemu orang, informasikan bisnis Prudential seperti saya sedang menginformasikan bisnis Prudential kepada Anda sekarang. Pada saat mereka mau jalankan bisnis ini, Anda bimbing, Anda ajarkan, dia menjadi agency director, ya, Anda sudah punya satu cabang, teman-teman. Ya, satu agency director di bawah Anda sama dengan satu cabang. Nah, Anda mau berapa cabang? Silakan tentukan. Seperti itu, ya. Nah, terus reward, teman-teman. Nah, tentunya kalau kita berhasil menjual polis Prudential, ya,
capai target, kita akan dapat penghargaan dari Prudential. Contoh, ini sebagai agent. Kalau di Januari 2025 nanti sampai dengan Juni, kalau Anda berhasil mencapai omset, ya, maka Anda mendapatkan satu paket perjalanan ke Bali ini buat agent baru, ya. Nah, kalau seandainya nanti di Januari 2000, kontes ini masih berjalan 2024 ya. Misalkan ini tahun ajaran baru 2025 sampai dengan Desember 2025, Anda menghasilkan misalkan omset 500 juta nih, maka Anda mendapatkan satu paket perjalanan ke Eropa, ya, ke Praha, teman-teman. Dalam konteks ini, ya, selama karir saya di Prudential, teman-teman tidak ada maksud untuk menyombongkan diri ya. Ini karena saya sedikit lebih tekun, lebih rajin begitu. Hampir setiap tahun saya selalu dapat perjalanan ke luar negeri bersama Prudential. Ya, saya pernah jalan-jalan ke New York, ya, saya pernah jalan-jalan ke beberapa negara Eropa, New Zealand saya pernah, ke Asia saya pernah, Jepang saya pernah, ya, ya banyak negara yang sudah pernah saya jalani dari hasil bisnis Prudential sebagai penghargaan dari Prudential, dan itu patut saya syukuri teman-teman. Ya, perjalanan gratis ya teman-teman bersama Prudential. Anda juga bisa dapatkan ini, ya. Nah, fleksibilitas waktu, ini yang saya suka teman-teman. Dalam posisi tertentu, kalau Anda sudah menjadi seorang agency director, income Anda sudah tinggi, Anda sudah punya tim, Anda berhak menentukan kapan Anda mau bekerja, kapan Anda mau liburan. Nah, ini yang saya suka. Ya kan? Karena kita bukan bekerja dengan Prudential, kita berbisnis. Kapan gue mau kerja, gue kerja. Kapan gue mau libur, gue libur. Adanya fleksibilitas waktu kerja. Sementara income tetap masuk pada saat kita tidak bekerja. Nah, tapi teman-teman, untuk capai di posisi ini ya kita harus bekerja dulu. Bekerja keras 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama di Prudential. Maka fleksibilitas waktu bisa kita dapatkan. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, teman-teman, ya saya ulangi lagi, saya ringkas saja, ya. Ya, teman-teman akan mendapatkan, nah ini teman-teman, saya ulangi lagi, jika teman-teman ya konsisten, rajin, tekun, ikut aturan, rajin belajar, rajin prospek, rajin rekrut. Di bisnis Prudential, Anda bisa mendapatkan income, udah pasti. Ya, berapa income yang bisa Anda dapatkan? Bisa 50 juta, bisa ratusan juta, bisa 200 juta, bisa 300 juta. Sekali lagi, besaran income Anda yang menentukan. Kenapa? Karena ini bisnis, bukan bekerja. Kalau kita bekerja, kita ditentukan perusahaan income kita. Kalau kita bisnis, income-nya ditentukan oleh kita sendiri. Maka nggak heran, kalau dalam tempo 2 tahun saja, Anda bisa dapatkan income minimal 50 juta bersama Prudential, ya. Anda bisa dapat bonus, Anda bisa dapat royalti, ya, Anda bisa diwariskan posisinya, terus bisa ekspansi bisnis, ada reward penghargaannya, lalu ada fleksibilitas waktu, ya. Jadi 7 hal. Ya, ingat 7 hal yang bisa Anda dapatkan apabila Anda konsisten menjalankan bisnis Prudential. Uang, bonus, royalti, warisan, ekspansi bisnis, penghargaan, dan fleksibilitas waktu. Ya, teman-teman, cukup sekian ya presentasi bisnis, ide bisnis yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, jikalau teman-teman masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita bikin janji ketemu. Karena ini kan saya jabarkan sekilas saja. Kalau mau lebih detail ya kita harus tatap muka, harus diskusi, ya harus hitung-hitung bisnis seperti itu ya. Nah, oke. Ya, saya tunggu teman-teman untuk segera bergabung dengan bisnis Prudential. Ya, nanti di luar sesi ini teman-teman bisa hubungin saya. Bisa telepon saya, bisa diskusi dengan saya. Bagaimana langkah awal menjadi bisnis Prudential? Caranya bagaimana step by step? Nah, saya akan pandu Anda. Sekali lagi, pada saat Anda memutuskan untuk bergabung dengan bisnis Prudential, saya bukan atasan Anda, Prudential bukan tempat Anda bekerja. Tapi saya adalah partner bisnis Anda. Prudential adalah mitra bisnis kita bersama, teman-teman. Bersama, kita membangun bisnis Prudential. Bersama kita menjadi business owner bersama Prudential dengan potensi penghasilan 2 tahun pertama saja Anda bisa dapatkan 50 juta per bulan.
3 tahun, 4 tahun bisa lebih dari 100 juta per bulan. Bahkan bisa miliaran. Jikalau Anda berhasil melakukan perekrutan, menciptakan lebih banyak agency director bersama bisnis Prudential. Thank you. Sukses buat Anda semuanya. Sukses!